Saya ingin coba bicara terlebih dahulu tentang hukum berhutang ya. Di dalam Islam berhutang itu boleh ya, tapi dengan catatan. Pertama, kita berhutang dalam keadaan yang sangat mendesak. Artinya apa? Berhutang itu adalah pilihan terakhir begitu. Jadi kalau udah mentok gitu, kiri kanan atas bawah udah mentok, baru kita mengambil pilihan untuk berhutang. Silahkan. Dan tentu yang kedua, berhutang untuk kebutuhan yang juga mendesak gitu. Waktunya mendesak, kebutuhannya mendesak. Jangan berhutang untuk sesuatu yang sekedar memenuhi keinginan kita semata gitu. Karena yang namanya keinginan itu beda dengan kebutuhan. Apa bedanya? Kalau keinginan gak ada batasnya. Kalau kebutuhan ada batasnya. Maka silahkan. Nah yang ketiga, tentu saat kita berhutang, jangan sampai berhutang kita menjerumuskan kita kepada perkara yang diharamkan. Apa contohnya? Ada ribanya, ada sesuatu yang madharat di dalamnya. Ini perlu kita hindari. Dan yang keempat, saat kita berhutang, kita bertekad untuk membayar hutang itu. Nah ini penting, karena kadang-kadang tidak sedikit di antara kita ini kalau pas berhutang semangat, pas bayar hutang kadang-kadang amnesia gitu ya, lupa untuk bayarnya. Jadi berhutang boleh dengan 4 catatan tadi. 1, waktunya memang mendesak, itu adalah pilihan terakhir. Yang kedua, untuk kebutuhan yang juga mendesak. Yang ketiga, jangan sampai ada perkara yang diharamkan, riba di dalamnya. Dan yang keempat, kita berniat untuk membayar hutang tersebut. Ya, tetapi ingat, jangan menyepelekan hutang. Karena kata Nabi, hutang itu sesuatu yang bisa menggelisahkanmu di siang hari dan meresahkanmu di malam hari. Orang yang punya hutang kan biasanya deg-degan ya, bikin gelisah gitu. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa agar terhindar dari hutang kan, ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kita berlindung kepada Allah agar kemudian kita dijauhkan dari perkara yang menjerumuskan kita kepada perkara hutang. Termasuk pinjol, harus hati-hati dengan pinjol yang datang dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena khawatirnya kita tergoda, kemudian menjerumuskan kita kepada perkara yang salah. Nah, ada pertanyaan, gimana kalau kita minjem untuk sedekah? Ya, ternyata ada 2 pendapat para ulama. Yang pertama adalah boleh kita minjam untuk sedekah dengan catatan memang kita mampu untuk membayarnya. Jadi misalnya begini, kita itu mau bersedekah di Ramadan, tapi uangnya adanya nanti di Syawal, ya boleh silahkan. Dengan catatan kita akan membayar hutang tersebut. Gitu. Atau yang kedua, memang kita berjanji untuk sedekah atau biasa bersedekah, tapi uangnya belum ada. Dan kita punya prediksi uangnya akan ada di bulan yang akan datang. Itu dibolehkan. Yang tidak boleh adalah kita nggak tahu bayarnya dari mana, kita juga nggak mampu, kita juga lagi membutuhkan banyak hal, tapi kita bersedekah gitu. Nah ini yang kemudian tidak indah, tidak elok kita hadirkan. Tetapi kalau kita punya penghasilan, punya pendapatan yang di bulan yang akan datang kita akan bisa menggantikan hutang tersebut, maka sah-sah saja. Apalagi kalau kita sudah janji misalnya ya, atau jadi kebiasaan. Misalnya kita udah biasa tuh kalau Ramadan itu ngasih takjil ke masjid sekitar kita, tapi uangnya belum ada. Nah kita pinjam dulu sedikit, tapi ingat minjemnya jangan sampai yang ada bunganya, jangan ada yang ada ribanya. Itu khawatirnya menjerumuskan kita kepada perkara yang tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Allahu thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyibah. Allah maha baik dan Allah tidak akan menerima sesuatu yang baik-baik. Pada prinsipnya sedekah itu adalah sebuah kebaikan, tapi cara kita bersedekah juga harus baik dan sumber sedekah kita juga harus baik. Bicara tentang hutang, hutang diperbolehkan, tapi jangan sampai hutang kita membawa kepada sesuatu yang jadi kebiasaan bagi kita. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan diri daripada berhutang. Maka ada satu doa mungkin terakhir yang bisa kita bacakan, yang punya hutang agar lunas hutangnya. Apa doanya?
Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku daripada yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Semoga yang punya hutang Allah berikan kelapangan untuk bisa melunasinya dan menyelesaikannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.